Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara menginginkan setiap orang yang Bapak, Ibu, dan saudara layani itu bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani tidak lain dan tidak bukan hanya disebabkan oleh firman Allah. Sebab firman Allah mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Untuk menjangkau mereka yang ada di pelosok-pelosok yang tidak ada internet, tidak ada listrik, kami menyediakan sebuah alat yang kami sebut sebagai proclaimer. Alat itu seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan alat ini seperti radio kecil dan memiliki solar panel. Ini adalah solar panel, jadi tanpa listrik pun, baterai daripada alat ini dapat di-charge secara penuh. Hanya tinggal ditaruh di pinggir jendela, kemudian terkena sinar matahari, maka baterai akan terisi. Nah, proclaimer ini kami maksudkan tidak diberikan kepada setiap anggota jemaat, tetapi diberikan kepada setiap fasilitator kelompok pendengar Alkitab. Karena kami percaya bahwa mempelajari Alkitab secara bersama-sama, secara kelompok, ada interaksi, maka orang akan belajar secara maksimum. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara nanti meminta alat ini kepada kami, ini bisa menjadi inventaris daripada gereja atau organisasi saudara, dan saudara hanya meminjamkan kepada seseorang yang berkomitmen untuk menjadi fasilitator kelompok pendengar Alkitab. Dan tugas mereka ialah untuk menyimpan, merawat, dan juga memimpin kelompok untuk mendengarkan Alkitab secara reguler, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kemudian mengajak anggota kelompok untuk berdiskusi firman Tuhan. Dan diskusi itu ya tentu saja diskusi yang sederhana, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka rasakan, dan aplikasi apa yang akan mereka lakukan sehubungan dengan pasal yang mereka dengar. Berikut ini adalah contoh percakapan dalam sebuah diskusi kelompok, yaitu kelompok pendengar Alkitab. Setelah mendengar Lukas pasal 8, di mana pasal ini menyampaikan tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus, ayat 1-3. Kemudian perumpamaan tentang penabur, ayat 4-15. Selanjutnya perumpamaan tentang pelita, ayat 16-18. Kemudian Yesus dan sanak saudaranya, ayat 19 ayat 21. Lalu dilanjutkan angin ribut diredakan, ayat 22-25. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa, ayat 26-39. Dan yang terakhir, Yesus membangkitkan anak Yairus, ayat 40-45. Setelah firman Tuhan itu didengarkan, maka fasilitator kelompok bertanya, setelah mendengar pasal 8 Injil Lukas, kita akan berbagi dengan urutan kepala, hati, dan tangan. Kepala artinya bagian mana yang paling berkesan atau paling saudara ingat, lalu apa yang saudara mengerti tentang bagian itu. Hati, apakah yang Tuhan katakan kepada saudara melalui firman Tuhan itu? Apakah ada teguran atas dosa, dorongan untuk beriman, atau melakukan sesuatu? Tangan, apa yang akan saudara lakukan? Nah, silakan siapa yang akan mulai? Bagian firman Tuhan yang menarik perhatian saya adalah wanita yang mengalami sakit pendarahan dan menjamah jubah Tuhan Yesus lalu dia sembuh. Tuhan tidak marah, tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman wanita itu menyelamatkan dan menyembuhkan. Melalui bagian ini saya dikuatkan oleh Tuhan, bahwa iman saya kepada Yesus dapat menyembuhkan sakit. Saya teringat bahwa bulan lalu saya berdoa karena saya mempunyai sakit lambung, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya tidak mengalami sakit lambung dalam sebulan ini. Yang akan saya lakukan ialah berdoa dan beriman pada Tuhan untuk kesembuhan saya dan untuk kesembuhan orang lain. Bagian firman Tuhan yang paling saya ingat adalah perumpamaan tentang penabur. Penabur itu menaburkan benih, tetapi benih itu jatuh di tanah yang keras, berbatu dan penuh onak duri, benih itu tidak tumbuh.
Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur, dia tumbuh. Benih itu adalah firman Tuhan. Melalui bagian firman Tuhan ini saya diingatkan agar hati saya menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang saya dengarkan. Saya ingin firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saya, mengubah saya, supaya hidup saya berbuah kebaikan. Yang akan saya lakukan adalah terus setia mengikuti kelompok pendengar Alkitab dan taat pada firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya perhatikan adalah Yesus mengusir roh jahat yang bernama Legion. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang dahsyat. Walaupun setan-setan itu banyak, mereka tunduk dan takut pada Yesus. Ketika diusir mereka pergi. Melalui bagian ini Tuhan menguatkan saya yang kadang takut dengan kuasa-kuasa setan melalui dukun-dukun. Saya dapat bersandar pada Yesus. Yesus yang dapat membebaskan orang yang kerasukan itu. Dia juga dapat melindungi saya. Yang saya lakukan ialah hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu berdoa dan mendengar firman-Nya. Yang menarik perhatian saya adalah Yesus meredakan angin ribut. Murid-murid sangat ketakutan, tetapi Yesus tidur, lalu murid-murid panik dan membangunkan Yesus. Yesus lalu meredakan ombak dan angin itu. Dikatakan ombak dan angin ribut itu taat kepadanya, firman Tuhan itu menguatkan saya bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Berarti Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang saya akan lakukan ialah hidup bergantung kepada Dia untuk perlindungan dan pemeliharaan hidup saya. Jika ada kesulitan dalam hidup saya, maka saya akan berdoa dan meminta Yesus meredakan badai kehidupan yang saya alami. Baik saudara-saudara, terima kasih telah berbagi apa yang Tuhan katakan pada saudara melalui firman yang kita dengar hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa melaluinya Tuhan berbicara secara khusus pada kami masing-masing. Tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami berdoa agar pada pertemuan yang akan datang, semua anggota kelompok dapat hadir dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus, amin.